Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini, kita akan membahas tentang penalaran matematika untuk tryout yang ketiga. Oke, kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, Ibu menyiapkan 100 biji bunga matahari untuk ditanam oleh ketiga anaknya, yaitu Aan, Bubu, dan Caca. Perbandingan banyak biji yang ditanam oleh Aan dan Caca adalah 21. Berarti misalkan untuk Aan itu saya kasih A. Kemudian untuk yang Bubu B. Caca C gitu ya. Nah, sekarang perbandingannya Aan Aan per Caca atau dibanding Caca itu adalah perbandingannya 2:1. Kalau kita lihat, berarti kalau kita kali silang, Aan kali 1 berarti kan Aan ya. Sama dengan C kali 2 berarti 2C. Nah, ini yang kita dapatkan. Aan itu 2 kalinya C, Caca. Setelah berkecambah, 12 tanaman Aan dan 4 tanaman Bubu dimakan ayam, sehingga perbandingan tanaman Bubu dan Aan menjadi 2:3. Nah, sekarang tanamannya Bubu dikurangi 4 dibanding dengan tanamannya Aan dikurangi dengan 12 yang dimakan ayam tadi, perbandingannya adalah 2:3. Jadi ini kita punya persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Bubu dikurang 4 dibanding dengan Aan dikurang 12, perbandingannya adalah 2:3. Dengan cara yang sama, kita kali silang. Berarti 3 dikali Bubu dikurang 4 sama dengan 2 dikali Aan dikurang 12. Oke. 3 kali B. Berarti 3B. 3 dikali negatif 4. Negatif 12. Sama dengan 2 dikali A. 2A. 2 dikali negatif 12. Negatif 24. Sehingga 3B yang ada variabelnya saya pindah ke kiri semua. 2A pindah ke kiri jadi negatif 2A. Sehingga untuk yang negatif 12 saya pindah ke kanan. Jadi 12 dikurangi 24. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 3B dikurang 2A sama dengan 12 kurang 24. Nah, tadi A itu adalah 2C. Berarti bisa kita substitusikan nih di persamaan satunya. Dikurang 2C-nya. A-nya adalah 2C. Sama dengan 12 dikurangi 24. Negatif 12. Itu. Berarti kita punya 3B negatif 2 kali 2C. Berarti negatif 4C. Sama dengan negatif 12. Inilah persamaan yang kedua yang kita punya. Oke, setelah itu, tadi Ibu itu kan menyiapkan 100 biji bunga matahari ya untuk ketiga anaknya. Berarti Aan ditambah Bubu ditambah Caca totalnya adalah 100. Nah, selanjutnya Aan tadi itu adalah 2C. B tetap Bubu, C Caca. Sama dengan 100. Sehingga 2C tambah C, yaitu 3C. Plus B sama dengan 100. Inilah persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita punya persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. Dua-duanya ada variabel B sama C-nya. Kita tulis dulu persamaan kedua, 3B dikurang 4C sama dengan negatif 12. Yang persamaan ketiga, B-nya saya taruh ke depan. Ditambah 3C sama dengan 100. Nah, karena ini sebuah sistem sekarang, berarti kita harus samakan. Mau eliminasi apa dulu?
Lebih mudahnya kita eliminasi B ya, nanti biar dapat C-nya. Yang ditanya di sini adalah banyak biji bunga milik Aan. Nah, kita eliminasi B, nanti dapatnya C, baru kita masukkan ke persamaan yang pertama, Aan. Oke, karena kita mau eliminasi B, berarti kita harus samakan koefisiennya. Yang pertama sudah 3, yang kedua baru 1, berarti yang kedua dikalikan 3, yang pertama kali 1. 3B dikurang 4C, sama dengan negatif 12 dikali 1, berarti masih tetap. Kemudian yang bawah, B dikali 3, 3B. Ditambah 3C kali 3, 9C. 100 kali 3, 300. Nah, untuk mengeliminasi B, 3B sama 3B, biar 3B-nya hilang, berarti kita kurang. 3B dikurangi 3B, habis ya. Negatif 4C dikurang 9C. Punya 4C, punya hutang 4C, punya hutang lagi 9C, berarti punya hutang 13C. Punya hutang 12, punya hutang lagi 300, berarti punya hutang 312. Sehingga C-nya, karena kiri sama kanan sama-sama negatif, kita positifkan dulu ya. Nah, berarti C sama dengan 312 dibagi 13. Dapatlah 24. Nah, Caca itu adalah 24 perbandingannya tadi. Tadi untuk yang nomor 1 kita dapat A itu sama dengan 2C. Sehingga banyak biji bunga matahari milik Aan adalah 2 kali 24. Hasilnya adalah 48. Oke. Bisa ya. Nah, next. Pertanyaan yang kedua. Teksnya masih sama. Banyak tanaman Caca sekarang. Caca tadi kita ketemu 24. Nah, setelah tumbuh batang sejati, Aan memberikan 6 tanaman kepada Caca. Awalnya Caca kan 24, kemudian dikasih Aan 6. Berarti 24 tambah 6, yaitu 30. Nah, seperti itu. Tadi kan C-nya dapatnya 24 awalnya. Awal Caca mempunyai biji bunga matahari. Kemudian diberikan Aan 6, berarti tambah 6 ya. Next. Oke. Sebuah taman dibangun membentuk segitiga dengan masing-masing panjang sisinya bernilai genap. Jadi kita punya segitiga. Segitiganya ini sisi-sisinya harus bernilai genap ini. Nah, kira-kira panjangnya sisinya ini berapa saja? Kita cari aja. Yang di sini ditanyakan apa ini nomor 3? Keliling minimum taman tersebut adalah, nah kalau seperti itu kita kan harus mencari sisi-sisinya segitiga dulu kan. Nah, di sini cuma ada keterangan kalau panjang sisinya harus bernilai genap. Oke, perhatikan. Untuk membentuk sebuah segitiga, syarat untuk kita membentuk atau membuat sebuah segitiga adalah jumlah kedua sisi terpendek harus lebih besar daripada sisi terpanjangnya. Jadi kalau kita punya 3 sisi, maka ada sisi terpanjangnya itu nilainya harus lebih kecil daripada jumlah kedua sisi terpendeknya. Contoh, kita ambil yang A, 12. Berarti ini kemungkinan kan, kalau kelilingnya kan berarti ditambah semua kan. Berarti misalkan kita ambil 2, 4, sama 6. Nah, ini kan membentuk 12 kan. Berarti sisi terpanjangnya adalah 6. Berarti 6, 2 tambah 4. Apakah benar? 2 tambah 4 itu 6. Apakah 6 lebih dari 6? Salah. Berarti bukan. Cek lagi yang 14. Berarti 2, 4, 8. Ya, 14 ya. Kita cek. 2 tambah 4. Apakah lebih dari 8? Salah juga. Yang C.
Berapa ini? Hmm, misalkan 2, 6, sama 8 ya. 2, 6, 8. Nah, totalnya ini kan 16. Kita cek. 2 tambah 6, apakah lebih dari 8? Ternyata salah. Next, yang D. 20. 20 itu berarti 4, 6, 10. Ya kan? Berarti 4 ditambah 6, apakah lebih dari 10? Ternyata masih salah. Yang terakhir, 18. Berarti coba 4, 6, sama 8. 4 tambah 6 lebih dari 8. Oke, benar. Yang lainnya salah ya ini ya. Jadi jawabannya adalah E. Keliling minimum berarti ditambahkan sisi-sisinya segitiga. Berarti ini adalah 4, 6, 8. Kalau dijumlahkan berarti menghasilkan 18. Jadi ini syaratnya ya, ketika kita membuat sebuah segitiga, jumlah kedua sisi terpendek lebih besar daripada sisi yang paling panjang. Oke, next. Sebuah taman, oh yang tadi ya, tadi kita sudah dapat sisinya adalah berapa tadi? 4, 6, 8. Sisinya 4, 6, 8. Jika setiap sisi taman akan dibangun pagar pembatas taman dengan tingginya 22 cm dan bernilai Rp165.000 untuk 3 meter, maka biaya paling minimum untuk membeli pagar pembatas adalah, jadi tadi tamannya kan berbentuk segitiga ya. Nah, setiap sisi taman ini akan dibangun pagar pembatas tingginya 22. Tiap 3 meter nilainya adalah 165.000. Tadi keliling segitiganya adalah 18 ya. Nah, berarti kita cari biaya minimumnya yang paling minimum. Karena biayanya itu kan 165.000 per 3 meter. Berarti kelilingnya kita harus bagi 3, yaitu 6 ya. Jadilah 6. 6 kali 18 meter dibagi 3 meter. Jadi 6 kalinya. Berarti karena biayanya per 3 meter itu 165.000, berarti kita harus kalikan 6. Berapa ini? 000 ya. 5 kali 6, 30, nyimpen 3. 6 kali 6, 36. 36 kali, jadi 36 tambah 3, berarti 39, nyimpen 3. 1 kali 6, 6. 6 kali 6 tambah 3 tadi simpenannya, yaitu 990. Jadi kelilingnya ini akan dibangun pagar pembatas tiap 3 meternya. Nah, totalnya tadi kan ada 18 meter, berarti harus dibagi dengan 3. Dapatnya 6. 6 kali. 6 pembatas. Oke, yang nomor 5. Data hasil survei mengenai bagaimana warga memperoleh berita adalah sebagai berikut. 65% warga menonton TV, 40% membaca koran, dan 25% membaca koran dan menonton televisi. Persentase warga yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV. Berarti kalau dilihat dari soalnya itu ada dua bagian, dua himpunan. Yang kiri adalah warga yang menonton TV. Yang kanan warga yang membaca koran untuk memperoleh berita. Yang tengah berarti adalah warga yang membaca koran dan menonton TV. Sebesar 25%. Nah, jadi tengah-tengah ini sudah punyanya TV dan koran. Sekarang kita cari yang menonton TV saja. Menonton TV saja adalah 65%. Tadi sudah diwakili 25%, berarti tinggal 40%. Yang koran, membaca koran, tadi adalah 40%. Tadi sudah diwakili 25%, berarti tinggal 15%. Jadi TV keseluruhannya adalah 65%,
koran keseluruhannya adalah 40%. Nah, yang tidak berarti di luarnya sini. Kalau keseluruhan berarti totalnya adalah 100% kan? Keseluruhannya totalnya adalah 100%. Berarti yang tidak membaca, misalkan di sini saya kasih X ya, yang tidak membaca ya, yang tidak membaca koran dan tidak menonton televisi, berarti kan di luarnya, di luar bundaran ini. Jadi 100% kita kurang dengan yang ada di dalam himpunan, di dalam lingkarannya. 40% ditambah 25% ditambah 15%, itu adalah yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV. 40 tambah 25, 65. 65 tambah 15, berarti 80%. 100% dikurang 80%, 20%. Oke.